selamat pagi adik-adik. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi di ibadah IMPA online ya Kak. Iya Kak, Di betul. tanggal berapa hari ini Kak? Tanggal 11 Bulan Juli tahun 2021 Kak Ina. Oke. Kita akan memulai ibadah IMPA kita. Sebelum itu kita siapin apa dulu Kak? Siapin kidung cerianya dulu Kak Ina. Siapin Alkitab, terus siapin apa lagi Kak? Yang punya celengan. Siapin persembahannya. Siapin Betul. persembahannya. Nah, jangan lupa kita siapin hati dan pikiran kita. Betul. Nah, sebelumnya kita juga mau kenalan dulu ya Kak Ina ya. Iya, Kak. Bersama aku, Kak Dirk dan Kak Ina dan pemusik kita. Kak Ina Kak Ina Guru. juga namanya Kak ya. Ina juga ya namanya Hari ya. ini kita ceria sekali ya pakai pinky-pinky ya Pakai Kak. pinky ya Kak ya, betul. Lucu ya Kak ya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita bersaat teduh dulu ya. Kita lipat tangan kita tutup mata, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, Kak Ina, sekarang kita mau ajak adik-adiknya untuk berdiri nih Kak Ina. Iya. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, Yeay. Sekarang kita mau nyanyi apa nih Kak Ina nih? Kita menyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Oke, silakan Kak Ina. Taruh dulu. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, sekarang kita memasuk dalam sapa-sapa nih Kak Ina. Kita lanjut lagi nih Kak Ina Ya, untuk kelas anak anak tangguh. Ada siapa aja Kak Ina? Ada adik Zora, Valeska, Stefania, Rafael, Josafat, Rafael, Tinus, Mario, Iren, Rihel, Vio, Hans, Sani. Halo adik-adik. Lalu ada adik Jeremy, Jessica, Yohanes, Keke, Chester, Chesa, Michelle, George, Jonathan, dan Calvin. Halo adik-adik. Lalu ada adik Rere, Brian, Rehan, Michael, Kenzi, Kanaya Nainggolan, Christian Rifaim, dan adik Jamili. Halo adik-adik. Lalu ada adik Benaya, Rachel, Harvan, Harvin, Altar, Lacresia, Jesslyn, Louis, David, Daniela, dan Gabriela. Halo adik-adik. Lalu ada adik Revel, Kristo, Karen, Tania, Grace, Darel, Anya, Rakas, Matthew Patiruhu, dan Nauli. Halo adik-adik. Lalu ada Samuel, Rahel, dan yang terakhir ada adik Behan. Beva. Halo adik-adik semua. Nah, Adik-adik, kita bangkit berdiri lagi. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yeay. Sekarang kita mau nyanyi apa nih Kak Ina? lagu tangan kanan tangan kiri. Tangan kanan tangan kiri. Oke, Kak Ina muru.
Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Tepuk tangan, puji nama Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik masih tetap berdiri, kita mau doa pembukaan. Kita lipat tangan kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami kembali di sini untuk beribadah IMPA online. Tuhan, sertai ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati kami semua yang hadir di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, kita tetap berdiri ya, karena kita mengangkat satu pujian lagi yang terambil dari Kidung Ceria 247, Kita yang Kecil Tidak Terpencil, bait yang pertama dan ketiga. Kak Ina, silakan. Kita yang kecil tidak terpencil, Yesus kawan setiawan, kita ditemaninya. Walau apapun kita tersenyum, Yesus kawan setiawan, kita ditemaninya. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk di dalam pembacaan Mazmur ya Kak Ina ya. Nah, pembacaan Mazmur ini akan dibawakan oleh Kakak Dias. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur ya. Jadi adik-adik tetap berdiri. Mazmur kali ini diambil dari Mazmur 32 ayat 6 dan 7. Adik-adik boleh dibuka kitabnya dan dicari ayatnya untuk kita baca bersama-sama. Dari Mazmur 32 ayat 6 dan 7. Kita akan baca secara berbalasan ya adik-adik. Untuk kalimat yang keluar akan dibaca oleh kakak, dan untuk kalimat yang ke dalam akan dibaca oleh adik-adik. Dimulai dari kakak ya. Mazmur 32 ayat 6 dan 7. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak meredanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Oke, demikian pembacaan Mazmur. Adik-adik silakan duduk kembali. Ya, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, Kak Ina, sekarang kita mau ada apa nih abis ini nih Kak Ina? Kita mau mendengarkan kesaksian pujian ya. Oh, kesaksian pujian dari siapa tuh Kak Ina? Dari adik Benaya dan adik Yoel Sumbayak sektor 6. Lagunya apa Kak Ina? Lagunya itu Nabi Nabi Nuh. Nuh. Lalu ada lagi nggak Kak Ina? Ada lagi dari adik Raquel sektor 2. Sektor Lagunya 2, Waktu Tuhan. Kita dengerin ini sama-sama. dengerin secara bersama-sama Yuk. loh adik-adik. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti tak lagi bawa tubuh, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang kamu jadi mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Wih, Keren-keren ya kesaksiannya Kak ya. keren banget loh Keren. mereka loh. Nah, bagi Nah. adik-adik yang punya kerinduan ya Kak ya, Nah, mungkin punya bakat, Betul talenta. Kaina. Ada yang mau kayak si Bena ya. Ya mau kan? yang pintar bernyanyi, bisa Betul. bergerak lagu, silakan lah adik-adik. yang- Caranya gimana tuh Kaina kalau misalnya adik-adik rindu untuk melayani atau mau kesaksian pujian? Gimana tuh Kaina? Adik-adik bisa mengirimkan kesaksian pujiannya berupa nyanyian, harus pakai baju yang rapi ya. Bajunya yang rapi Pakai kayak gaya. yang tadi ya Kaina ya, Ah. yang rapi. Nah, adik-adik bisa minta tolong direkam oleh papa mamanya, Iya. atau kakaknya atau oma opanya, lalu dikirimkan ke Kakak-kakak layan di posnya Ya, masing-masing. Ayo buruan ya adik-adik ya. Kaina pengen nonton deh pujian adik-adik ya. Oke. Sekarang kita mau masuk di dalam ayat Ayat hafalan ya hafalan. Kaina ya. Kita ambil dulu, kita siapkan Alkitab Alkitabnya. Nah, kita akan ke anak tanggung. Anak tanggung Kaina. Nah, anak tanggung bacaan ayat hafalannya terambil dari Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat 7 bisa dibacakan Kak Direk? Boleh. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita ulang sekali lagi ya Kaina ya. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Demikian ayat hafalan dari ketiga kelas ya Kaina ya. Oke. Nah, ayat hafalan ini nanti paling lama dikumpulin kapan tuh Kaina? Hari Kamis tanggal 15 Juli 2021. Dikumpulinnya nanti kemana Kaina? Bisa melalui kakak layan di tiap sektor masing-masing Atau mungkin ada yang kenal dekat sama kakak layannya ya Kaina Iya, ya. bisa Bisa dikirim langsungnya di videoin juga ya. sama gayanya ya adik-adik ya. Betul Kaina. Kaina sama Kak Direk tunggu loh video dari adik-adik. Nah, Kaina, sekarang kita mau masuk di dalam firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada hari ini yang kelas ATK akan dibawakan sama siapa tuh Kaina? Sama Kak Dora. Lalu di kelas AK-nya, Anak kecil akan dibawakan oleh Kak Sheila. lalu kelas anak tanggung. Nah, anak tanggung itu akan dibacakan oleh Kaita. Oke. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, adik-adik kita minta untuk bangkit berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Kita mau mengangkat Kidung Ceria nomor 299, ya Tuhan tiap jam, bait 1 dan 4. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan.
di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Ketemu lagi dengan Kak Ita pagi hari ini. Kak Ita buka dulu maskernya ya supaya jelas. Nah, jelas ya Kak Ita. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kak Ita mengajak adik-adik semua kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita satu dalam doa. Ya. Bapa yang maha baik, yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersama-sama datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih banyak, karena Engkau menganugerahkan kami kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu, sekalipun kami berada di tempat yang berlainan. Tuhan, kami mohon ampun untuk segala kesalahan kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Dan mari pimpinlah dengan Roh-Mu yang kudus, urapi kami semua, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berbicaralah Bapa yang baik, kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan sekarang. Sudah siapkan Alkitabnya? Kalau sudah, adik-adik buka ya di Perjanjian Baru, adik-adik. Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Kakak Ita ulang. Injil Matius pasal 7 adik-adik ayat 7 sampai 11. Sudah dapat semuanya? Kalau sudah, tolong adik-adik berdiri. Ya, mohon semuanya berdiri, tidak ada yang duduk. Ya, Kak Ita akan bacakan, adik-adik ikuti ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hal Pengabulan Doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, adik-adik, silahkan duduk kembali ya. Adik-adik, kita akan masuk dalam cerita minggu pagi ini ya. Seperti biasa, Kakak Ita tanya, cerita minggu yang lalu bacaan Alkitabnya diambil dari mana? Lalu inti ceritanya mengenai apa adik-adik? Ada yang masih ingat? Nah, betul. Bacaan Alkitabnya diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Lalu inti ceritanya adalah kita, yaitu kakak dan adik-adik, harus menjadi garam dan terang dunia. Garam artinya kita harus bisa memberikan orang lain di sekitar kita merasakan kebaikan yang dari Tuhan.
Lalu terang artinya kita kakak dan adik-adik harus bisa menunjukkan arah jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan kepada orang banyak di sekitar kita. Gitu adik-adik cerita minggu yang lalu. Sekarang kita masuk cerita minggu pagi ini, diambilnya sama adik-adik. Bacaan Alkitabnya yang tadi kita baca dari Injil Matius juga. Nah, Injil Matius itu apa sih? Injil Matius itu ditulis oleh Matius. Nama lainnya adalah Lewi. Nah, salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Nah, Matius ini pekerjaan yang pertamanya sebelum dia mengikut Tuhan Yesus, dia sebagai pemungut cukai adik-adik. Nah, lalu inti berita yang ditulis oleh Matius adalah tentang Tuhan Yesus sendiri. Nah, tentang kehidupan Tuhan Yesus. Mulai dari kelahirannya, terus pelayanannya selama 3 tahun, dari usia 30 tahun sampai 33 tahun. Lalu kematiannya di kayu salib, lalu kebangkitannya, lalu kenaikannya ke sorga, lalu janji Tuhan Yesus untuk datang yang kedua kali untuk menghakimi semua orang, baik yang mati maupun yang hidup. Nah adik-adik, tema cerita minggu pagi hari ini adalah aku mau berdoa. Wah, kalau berdoa sih Kak Ita, kita semua tahu. Oh iya, adik-adik semua tahu dan adik-adik pasti rajin berdoa. Tapi lewat cerita minggu pagi ini, adik-adik dan kakak diajar kembali oleh firman Tuhan, oleh Tuhan Yesus untuk mengerti benar berdoa itu apa sih? Lalu pentingnya itu seberapa sih? Gitu ya adik-adik. Berdoa adalah, dengar baik-baik ya sayang ya, berdoa adalah berbicara kepada Tuhan. Nah, kita ngomong sama Tuhan. Apa yang disampaikan waktu kita bicara kepada Tuhan? Satu, mengenai permohonan. Permohonan mengenai kita minta ampun, mohon ampun atas kesalahan kita. Kita mohon dilindungi, kita mohon pertolongan Tuhan, dan banyak lagi yang lain. Kedua, kita berharap. Berharap apa? Berharap lewat doa kita supaya Tuhan mau menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Ya adik-adik. Lalu yang ketiga, lewat berdoa itu kita juga memuji Tuhan. Contohnya, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Nah, dan yang lain-lain. Lalu yang keempat, di dalam berdoa kita bersyukur adik-adik, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih kami sudah bangun pagi hari ini. Tuhan Yesus sudah berikan kami nafas kehidupan. Gitu ya adik-adik, dan lain sebagainya juga. Nah adik-adik, dari semua tokoh Alkitab, semuanya memiliki kehidupan berdoa adik-adik. Sehingga mereka dekat dengan Tuhan Allah. Dan mereka juga ketika sungguh-sungguh memanjatkan doa, maka kuasa Tuhan itu benar-benar nyata lewat doa mereka. Adik-adik, pakai contoh ya supaya kita semua jelas. Nah, contoh yang pertama Abraham. Siapa sih yang kenal Abraham? Siapa adik-adik? Abraham, iya, nenek moyang bangsa Israel yang pertama. Abraham berdoa adik-adik. Ketika dia berada di daerah Gerar, nah raja di sana bernama Abimelekh. Abimelekh dan istrinya itu sakit suatu hari adik-adik. Nah, ketika Abraham ada di sana, Abraham berdoa. Lalu sembuhlah Abimelekh ini dan istrinya. Itu satu Abraham. Kita ambil 6 tokoh ya adik-adik ya. 3 dari perjanjian lama, 3 dari perjanjian baru. Supaya nggak terlalu lama ceritanya ya. Lalu yang kedua, Ishak. Ishak itu istrinya bernama siapa? Ribka. Ribka itu mandul adik-adik. Mandul apa Kak Ita? Mandul itu tidak bisa mempunyai anak. Tetapi Ishak berdoa mohon kepada Tuhan. Lalu Tuhan membuka rahimnya Ribka sehingga dia bisa mengandung dan melahirkan anak. Tahu anaknya Ishak dan Ribka siapa? Tahu dong ya. Kembar pertama dalam Alkitab. Siapa namanya? Esau dan Yakub.
Terus yang ketiga Hana. Hana juga mandul adik-adik. Hana itu mempunyai suami bernama Elkana. Elkana punya 2 istri ya, Penina dan Hana. Penina ini punya anak banyak, sedangkan Hana tidak. Satu ketika mereka berdoa bersama-sama di bait Allah di Silo, imamnya waktu itu Imam Eli, Hana menangis adik-adik, sedih sekali. Dia mohon kepada Tuhan agar dia juga bisa mengandung dan melahirkan anak. Nah, Tuhan mendengar doa Hana. 1 tahun kemudian dia mengandung dan melahirkan anak. Bernama siapa adik-adik? Samuel. Nah, sesuai janjinya, setelah Samuel agak besar sedikit ya, umur 2 tahunan lah, Samuel diserahkan ke Imam Eli di bait Allah. Dan Tuhan juga memperhatikan Hana. Dia juga mempunyai anak lain, anak yang lainnya, saudara-saudaranya Samuel. 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Nah, kemudian dari perjanjian baru ya adik-adik, itu perjanjian lama. Paulus ketika berada di Pulau Malta, nah ada gubernur di sana bernama Publius, ayahnya sakit. Paulus datang ke kamarnya berdoa dan sembuh ayahnya Publius ini. Nah, kemudian Petrus ketika berada di kota Yope, di sana ada seorang perempuan yang saleh itu yang taat pada Tuhan ya, yang juga sering memberi sedekah. Dia membuat baju-baju sendiri, menjahit, memberikannya kepada para janda. Satu kali dia sakit, namanya itu Dorcas atau nama lainnya Tabita. Dia sakit, lalu dia mati adik-adik. Nah, Petrus ada di sana dan Petrus datang berdoa. Lalu dia bangkit adik-adik, mati dan kemudian bangkit kembali, hidup kembali. Nah, adik-adik, tokoh yang terakhir tapi yang terutama adalah Tuhan Yesus sendiri. Dengar baik-baik adik-adik, Tuhan Yesus pun berdoa. Selama pelayanannya 3 tahun, dari umur berapa tadi? 30 sampai 33 tahun. Di sela-sela dia melayani dari satu kota ke kota lain, melayani banyak orang, Tuhan Yesus juga menyempatkan diri ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Entah itu pagi hari, entah itu malam hari di bukit. Lalu Tuhan Yesus juga berdoa bukan saja untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang banyak, untuk murid-muridnya yang sudah percaya kepadanya. Supaya apa? Supaya Tuhan Allah memelihara mereka. Ya, adik-adik. Lalu ketika Tuhan Yesus mau disalibkan di Taman Getsemani, adik-adik tahu cerita ini semua kan? Tuhan Yesus juga berdoa selama 3 kali. Ya, mohon supaya penderitaannya tidak dia hadapi, tapi akhirnya dia bilang kehendakmu yang jadi. Jadi pada saat berdoa memang harus kehendak Tuhan yang jadi, kehendak Allah yang jadi. Nah, adik-adik, artinya doa itu sangat penting adik-adik. Sepenting apa sih Kak Ita? Lebih penting mana dengan HP-ku? Menurut adik-adik lebih penting mana? Adik-adik jawab sekarang pasti lebih penting doa. Lebih penting berdoa, iya kan? Tapi kenyataannya seringkali dalam hidup sehari-hari ketika bangun pagi HP nggak ada di samping, Mama, mana HP aku? Kemarin dicas di sini, mana Mama? Gitu kan? Lupa deh berdoa. Nah, berdoa itu sangat penting adik-adik. Lihat aja tokoh-tokoh Alkitab tadi sampai Tuhan Yesus pun berdoa. Nah, sepenting apa? Sepenting nafas kehidupan kita. Adik-adik, ada 2 sisi dalam hidup kita. Adik-adik kan udah anak panggung, Kak Ita bisa ajarin begini ya. 2 sisi dalam kehidupan kita. Satu sisi jasmani yang berhubungan dengan dunia, dan satu sisi rohani yang berhubungan dengan Tuhan Allah. Nah, ketika adik-adik bernafas, ya, ini doa ini seperti nafas kita adik-adik. Kalau nafas kita diambil sama Tuhan, kita nggak bisa apa-apa, mati kan? Nah, demikian juga dengan doa. Ketika kita tidak berdoa, memang kita tidak mati secara jasmani, karena kita ada di sisi yang rohani tadi, jasmani dan yang rohani. Nah, kita disebut mati secara rohani. Hubungan kita terputus dengan Tuhan. Ya, kita tidak diberkati, kita tidak ditolong, kita berjalan sendiri. Nah, adik-adik, makanya di dalam bacaan kita pagi hari ini, dari mana tadi? Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11.
yang judulnya pengabulan doa, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya dan semua orang percaya, juga kakak dan adik-adik sekarang ini, bahwa doa itu bisa dikabulkan oleh Tuhan Allah, oleh Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Ya, satu, di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat 7 sampai ayat 8 berbicara tentang satu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Karena siapa yang meminta, dia akan menerima. Itu bunyinya. Sekarang apa arti mintalah? Katalah, adik-adik, di belakang kata minta, artinya kita didorong untuk mau minta. Gitu. Seperti misalnya gini, adik-adik dengan teman-teman di tempat bakso, ayo makan cepet baksonya, ayo cepetan, nanti dingin loh. Nah, jadi gitu ya, ayolah gitu. Nah, gitu kan adik-adik, pakai kata lah, makanlah gitu. Nah, jadi mintalah, kita didorong oleh Tuhan Yesus untuk meminta dalam doa, dan sadar bahwa kita mempunyai kebutuhan, adik-adik. Dan kebutuhan itu jangan kita minta dari yang lain, minta dari Tuhan Yesus saja. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menjawab doa kita. Ya, adik-adik ya. Tuh. Terus yang kedua, carilah, sama. Kita disuruh untuk mencari. Artinya, carilah kamu akan mendapat. Karena siapa yang mencari, dia akan mendapatkan. Itu ya bunyinya Alkitabnya ya adik-adik. Nah, carilah artinya kita mohon dengan sungguh-sungguh. Mencari Tuhan artinya kita harus taat pada perintah Tuhan. Mohon sungguh-sungguh, taat pada perintah Tuhan. Kalau kita tidak taat pada perintah Tuhan, apa yang kita mohonkan dengan sungguh-sungguh yang akan didengar. Ya, jadi adik-adik, carilah artinya kita memohon sambil kita juga mentaati kehendak Tuhan. Lalu ketoklah, ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Karena siapa yang mengetuk, maka kepadanya pintu dibuka. Artinya bahwa kita harus tekun meminta, menghampiri Tuhan. Karena sekalipun doa kita belum didengar, kita terus meminta dan Tuhan pasti akan menjawab. Ayat yang ke-9 dan ke-10, adik-adik. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, adik-adik. Ya, Tuhan Yesus nggak pernah akan mengecewakan kita. Maka dia bilang, seorang ayah aja, kalau anaknya minta roti, kan nggak mungkin dikasih batu. Coba deh adik-adik minta, papa beliin roti, sari roti itu lewat. Papa keluar ambil batu kasih, kan enggak kan? Nah, atau anaknya minta ikan dikasih ular. Nggak mungkin, apalagi Tuhan Yesus. Nggak akan pernah mungkin memberikan yang tidak baik. Karena dia adalah sumber kebaikan. Lalu adik-adik, ayat yang ke-11 menegaskan bahwa manusia aja yang cenderung jahat. Kalau Tuhan kan, Allah kan tidak pernah jahat, adik-adik ya. Nah, manusia yang cenderung jahat aja memberikan yang baik, yang terbaik untuk anaknya. Apalagi Tuhan. Ya, Tuhan Yesus akan memberikan yang terbaik untuk siapa saja yang meminta kepadanya. Gitu adik-adik. Pada saat yang dia kehendaki dan seturut dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Ya. Nah, adik-adik, lewat cerita tadi, adik-adik ngerti kan? Kita kecepatan nggak ngomongnya? Nggak ya? Nah, lewat cerita tadi ada pesan Tuhan Yesus. Ada 4 adik-adik pesannya. 1, adik-adik dan kakak harus bertekun dalam doa supaya hubungan dengan kita dengan Tuhan Allah tidak terputus, terpelihara terus. Gitu ya adik-adik ya. Nah, yang kedua, pesan Tuhan Yesus yang kedua, percaya bahwa kuasa Tuhan itu besar pada saat kita berdoa dan sungguh-sungguh memohon dengan kerendahan hati. Ya adik-adik ya. Lalu yang ketiga, kita harus berdoa juga bukan untuk diri sendiri saja adik-adik. Untuk siapa Kak Ita? Untuk teman-teman. Ini pesan Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk teman-teman. Lihat Abraham. Abraham kan berdoa untuk siapa tadi? Raja di Gerar bernama Abimelekh dan istrinya. Terus siapa lagi? Paulus juga berdoa. Paulus berdoa untuk siapa tadi adik-adik? Gubernur di Pulau Malta. Ayahnya gubernur di Pulau Malta. Ya. Terus Petrus juga berdoa untuk Dorcas sehingga dia mati menjadi bangkit.
Nah, adik-adik dan kakak juga harus berdoa untuk orang-orang di sekitar kita, adik-adik untuk teman-teman. Contohnya, teman yang sakit, berdoa untuk teman yang sakit, berdoa untuk teman yang suka berantem, berdoa untuk teman yang males ikut IMPA, berdoa untuk teman yang suka melawan orang tua, berdoa untuk teman yang salah satu anggota keluarganya meninggal karena COVID-19, ya, dan lain-lain sebagainya. Ya adik-adik ya, berdoa juga untuk teman-teman dan adik-adik untuk mengutamakan berdoa daripada HP dan yang lain-lain. Nah, itu pesan. Sekarang pesan yang keempat, yang terakhir. Adik-adik harus mempunyai tekad bahwa aku mau berdoa supaya aku dekat dengan Tuhan. Ya, adik-adik. Amin. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Betul. Firman Tuhan tadi tentang apa ya, adik-adik? Kak Ina mau tahu. Iya, tentang tetaplah berdoa, Berdoa. Kak Ina. Tetaplah berdoa berarti mengajarkan seperti apa sih, Kak Ina? Kita harus tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Betul. Seperti kata Tuhan ya, kalau kita meminta, Kita akan diberi. Kalau- Dan kalau kita mencari, kita akan mendapat. Dan kita kalau mengetuk, kita maka pintu akan akan dibukakan. Dibuka. Oke, Kak Ina. kita respon firman Tuhan itu dari Kidung Ceria. Nomor 279. Mintalah. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau kan mendapat. Ketuklah, ketuklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita mau masuk di dalam doa syafaat, yaitu petugasnya siapa aja, Kak? Doa Ina? syafaat kita kali ini akan dibawakan oleh adik Grace sektor 13 dan adik Emma sektor 12 dan ditutup oleh Kak Ina. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk ibadah IMPA online di mana masih dalam masa pandemi COVID-19. Diharuskan selalu menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan. Dengan situasi adanya COVID-19 ini, biarlah kami berharap selalu tetap setia beribadah dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara dalam masa pandemi, dimampukan untuk melewati COVID ini. Kami juga mau berdoa pemimpin negara, Bapak Presiden sampai pemerintahan daerah dalam menjalankan tugasnya, selalu diberkati dan menjalankan tugas dengan bijaksana. Inilah doa kami, Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Berikanlah mereka kesehatan yang sempurna agar terus dapat beraktivitas sehari-hari. Kami juga berdoa untuk sekolah kami ya Tuhan. Walaupun kami masih belajar online, kami yakin dan percaya bahwa pandemi ini akan segera berakhir agar kami dapat bertemu dengan teman-teman dan guru-guru di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja dimanapun berada ya Tuhan, terlebih gereja GPIB Jatipon Tuhan. Di dalam pelayanannya Tuhan, kiranya Engkau saja yang menyertai para presbiter Tuhan, kakak-kakak layan, para pendeta Tuhan, di dalam pelayanannya mereka Tuhan, di dalam kehidupan mereka Tuhan, sertai selalu di dalam segala hal Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk tuan rumah di tiap sektor masing-masing dari sektor 1 sampai sektor 16 ya Tuhan. Yang saat ini walaupun kami tidak beribadah di rumah di tempat sektor-sektor ibadah tersebut Tuhan, kiranya Kau sertai mereka Tuhan di dalam segala hal Tuhan. Engkau menjaga mereka, memberikan kesehatan bagi tuan rumah di sektor-sektor tersebut ya Tuhan, di dalam pekerjaan, pelayanan, di dalam keluarganya.
Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik dan kakak layan yang sakit atau dalam pemulihan. Kami berdoa untuk pemulihan adik Luther Tobing, bapaknya Jojo dari sektor 11, keluarga Kak Kesia, keluarga Karatna, Diandra sektor 4, Kasyala, Keke sektor 4 Tuhan. Kiranya di dalam pemulihan Tuhan, di dalam kesehatan mereka, Engkau memberikan mereka kesembuhan Tuhan melalui obat-obatan yang mereka minum Tuhan. Berkati tangan dokter yang merawat mereka ya Tuhan, dan kiranya Kau berikan mereka kesembuhan Tuhan, agar mereka dapat beraktivitas dan dapat kembali melakukan kegiatan mereka di sekolah ataupun di dalam pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk adik-adik layan yang sedang ulang tahun saat ini ya Tuhan, untuk adik-adik dan kakak-kakak layan Tuhan, Kak Ratna, Kak Naomi, Kak Jelita, adik Yoda Anderson, Putra Tama Sitompul sektor 16, adik George Matthew Alexander Lincewa sektor 14, Joel Gerard Agau sektor 4, Josel Hana Nauli Panjaitan sektor 14, dan Hosea sektor 14. Kiranya di dalam penambahan usia mereka Tuhan, Kau berikan mereka kecerdasan, kepintaran ya Tuhan, di dalam segala hal Tuhan. Berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, berkati sekolah mereka Tuhan, kiranya mereka semakin bertumbuh, berkembang di dalam Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka ya Tuhan. Tuhan, di akhir doa ini Tuhan, mau kami tutup dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memasuki persembahan. Adik-adik bisa masukkan persembahan adik-adik di celengan yang waktu itu dibagikan pada saat ibadah INPA, atau adik-adik bisa kirim persembahan adik-adik melalui scan QR code dengan aplikasi OVO, Genius, GoPay, dan lain-lain. Caranya gimana ya Kak Direk? Nah, caranya ketika adik meng-scan di QR code yang telah disediakan, jangan lupa 2 angka terakhirnya itu diganti dengan huruf angka 11. Nah, karena itu sebagai tanda dari adik-adik layan yang memberikan ya Kak Ina ya. Contohnya Kak Dirk mau memberikan persembahan 5.000. Nah, Berarti ditulisnya 5011 seperti itu Kak Ina. atau adik-adik layan juga bisa dikirim melalui papa mama ya, melalui orang tua, dibawa ke gereja, dimasukkan ke kotak persembahan saat yang telah ibadah, disediakan ya Kak Ina gereja. ya. Nah, lalu nanti celengan yang ada di rumah bisa menghubungi kakak-kakaknya untuk minta tolong diambil ya Kak Ina ya. Jadi di posnya masing-masing ya Kak betul, Dirk ya. nanti kakak-kakaknya bisa mengambil lalu menyerahkan kepada gereja Kak Ina. Dimasukin ke dalam amplop ya. Betul. Ditulis Pelkat PA, nama adik layan dan sektornya. Iya. Oke, Kak Ina, sekarang kita mau ngangkat pujian lagi dari Kirim Ceria nomor 356. Ku beri persembahan bait yang pertama dan ketiga. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, rela hatilah
sekarang kita mau masuk di dalam doa persembahan. Mari kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami masih diberikan nafas kehidupan bagimu, kami masih diberikan berkat dan anugerah yang tidak akan pernah habis. Tuhan Yesus, berkatilah tangan-tangan adik-adik yang memberikan persembahan, semoga bisa menjadi berkat di dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kaina, sekarang kita mau masuk di Warta Pelkat PA ya Kaina ya. Nah, Warta Pelkat PA yang pertama, kami Kakak Layan Pelkat PA mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang telah melayani sebagai pendoa syafaat betul, ya Kak ya. sebagai pendoa syafaat. Adik Grace dari sektor 13 dan adik Emma dari sektor 12. Nah, terima kasih juga untuk adik-adik yang telah memberikan kesaksian pujian ya. Yang tadi ya Kaina ya. Ada adik siapa Kak? Benaya dan Yoel Sumbaya Kania. Sektor 6. Sektor 6 dan adik Raquel sektor 2. Lalu yang kedua, apa itu Kana? Untuk adik-adik yang telah mengirimkan video ayat hafalan himpa minggu lalu ya. Nah, video itu bisa dilihat di mana ya Kak? Bisa dilihat setelah Warta Pelkat PA atau di akhir video Impa hari ini. Lalu yang ketiga, Bible Virtual Tour akan diadakan pada Sabtu 17 Juli 2021 jam 9 sampai dengan setengah 11 waktu Indonesia bagian Barat via Zoom. Nah, adik-adik harus catat loh. Harus dicatat Kak tanggalnya kita akan Kak. mengadakan Bible Seru banget ya Kak ya. Tour. Pasti keren ya. Udah lama ya kita nggak pernah ketemu lagi ya Kak. Zoom ya. Tapi walaupun lewat Zoom itu pasti keren ya Kak Ina ya. Oke. Pasti. Lalu yang keempat apa itu Kak Ina? Kita akan mengadakan saat teduh secara virtual ya. Dan saat teduh itu akan diadakan kembali pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 jam setengah 8 malam seperti biasa ya Kak Ina via Zoom. Nah, nanti saat teduh ini akan diinfokan oleh kakak layan di tiap sektornya masing-masing ya Kak. Nanti ya? linknya akan dikirim ya Kak Ina yang menyusul ya. Linknya. Oke. Ayat hafalan Matius 5 ayat 16. Demikianlah ucapnya, terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terima kasih, selamat minggu, Tuhan berkati. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terima kasih, selamat hari Minggu. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terima kasih, selamat hari Minggu. Wah, kayaknya kita udah masuk di dalam pengutusan ya kayaknya ya, nggak kerasa kita udah di Akhir penghujung ibadah kita ya. akhir ibadah. Adik-adik di rumah tetap semangat dong ya. Semangat. Nah, sekarang kakak-kakak mau undang untuk adik-adik bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Ceria 280 tiap waktu. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes.
Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini ya adik-adik ya. Nah, adik-adik kita akan mohon berkat dari Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Dan sebelum Kak Ita berdoa, Kak Ita mohon pastikan adik-adik semua berdiri ya posisinya. Ya, diulang adik-adik. Berdiri semua, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih ya Tuhan, kami sudah selesai dalam impak pagi hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu. Kami mohon Tuhan, tuliskan firman-Mu di hati kami. Mampukan kami mengingatnya dalam hidup kami sehari-hari. Untuk kami bertekun di dalam berdoa. Dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu. Dan kami mohon juga Tuhan agar kami semakin dekat dengan Engkau. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami. Supaya kami juga boleh menjadi saluran berkat-Mu lewat kami berdoa. Tuhan Yesus, hamba menyerahkan adik-adik ke dalam tangan pengasihan. Hamba mohon Engkau memberkati mereka, melindungi mereka, menjaga dan menuntun mereka semakin hari semakin dekat dengan Engkau dan membesarkan memuliakan nama-Mu. Inilah doa dan sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sudah waktunya hendak kita pulang. Kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Adik-adik selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu ya adik-adik ya di impak minggu depan. Dah.